Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari 11 DKP 1 ingin mempresentasikan materi tentang menjaga keutuhan NKRI. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI? Jika belum tahu, yuk kita sama-sama cari tahu bagaimana sih cara menjaga keutuhan NKRI. Materi pertama, pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Peta di atas merupakan peta wilayah Indonesia yang dilansir dari kompas.com. Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi setelah Papua Barat Daya disahkan menjadi provinsi. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD yang melibatkan pemerintah pada 17 November 2022. Untuk menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dari lingkup paling kecil, yaitu dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjaga keutuhan negara perlu dilakukan sedini mungkin dalam realitas kehidupan sehari-hari, misalnya melalui penggunaan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Dalam konteks pendidikan, menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI merupakan bagian dari pembentukan karakter bangsa yang kuat. Karena itu, menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia termasuk pelajar. Materi yang kedua, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Istilah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Selanjutnya, pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 menjelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tahukah teman-teman apa itu ancaman? Ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam dan dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ancaman bisa datang dari berbagai hal seperti bencana alam, kejahatan, perubahan iklim, dan lain-lain. Ancaman menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan atas keberlangsungan hidup. Yang kedua, tantangan. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Tantangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti situasi krisis, persaingan yang sengit, dan sebagainya. Selain itu, tantangan dapat berasal dari faktor internal ataupun eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi. Untuk itu, penting menghadapi tantangan dengan sikap positif, berpikir kreatif, dan berusaha menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang mengancam atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional, serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Hambatan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan atau target, penurunan produktivitas, dan sebagainya. Untuk mengatasi hambatan secara efektif dapat dilakukan dengan meminimalkan risiko. Yang keempat, gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Gangguan dapat berasal dari berbagai pihak dan dalam berbagai bentuk, seperti separatisme, terorisme, anarkisme, konflik sosial, dan lain-lain. Untuk menangkal gangguan tersebut, salah satunya diperlakukan nilai-nilai kebangsaan yang berpihak pada rakyat. 1. Berdasarkan jenisnya. Ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan komponen cadangan. Diperjelas oleh Pasal 8 yang merupakan sumber komponen cadangan dan pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana. Yang kedua, ancaman non-militer atau nir-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer, seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Ancaman non-militer dalam hal ini lebih berbahaya karena wujudnya tidak selalu nyata, seperti ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan negara. Yang ketiga, ancaman hibrida. Ancaman hibrida merupakan penggabungan dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman hibrida mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta melibatkan berbagai jenis tindakan dan strategis yang membahayakan kepentingan nasional. Pada umumnya, ancaman hibrida melibatkan penggunaan berbagai jenis kekuatan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan militer. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya. Pertama, ancaman dari internal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri atau dari dalam wilayah suatu negara. Contohnya, adanya terorisme domestik berasal dari kelompok teroris di dalam negeri yang mempunyai tujuan politik atau ideologi tertentu. Pemberontakan bertujuan untuk memisahkan dari negara. Konflik sosial berasal dari konflik kelompok atau individu yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Radikalisme, adanya pandangan ideologi radikal, dan kriminalisme, aktivitas kriminal seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan. Yang kedua, ancaman dari eksternal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari luar negeri. Contohnya invasi militer yang berencana untuk menginvasi atau menyerang suatu negara. Spionase berasal dari negara atau kelompok yang melakukan kegiatan mata-mata terhadap suatu negara untuk mendapatkan informasi. Penyebaran ideologi atau propaganda berusaha memengaruhi opini publik dengan penyebaran ideologi. Pelanggaran wilayah udara atau laut. Melanggar wilayah udara atau laut tanpa izin seperti pencurian ikan laut pada batas teritorial dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya. 1. Ancaman nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam buku putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015 halaman 22 yang termasuk ancaman nyata diantaranya 1. Terorisme dan radikalisme. 2. Separatisme dan pemberontakan bersenjata. 3. Bencana alam. 4. Pelanggaran wilayah perbatasan. 5. Perompakan dan pencurian kekayaan alam. 6. Wabah penyakit. 7. Serangan cyber dan spionase serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata merupakan ancaman yang tidak terlihat dan belum diketahui, yaitu 1. Bentuk ancaman yang masih belum prioritas didasarkan analisis strategis. Yang kedua, ancaman dapat berupa konflik terbuka atau perang konvensional. Yang ketiga, kemungkinan ancaman lainnya yang bisa terjadi. Yang ketiga, peran serta warga dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu, apa yang dapat kalian lakukan dalam menjaga keutuhan NKRI? Seberapa penting peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI? Menjaga keutuhan NKRI sangat penting karena di Indonesia merupakan negara yang berdaulat, merdeka, dan bersatu.
Dalam hal ini, menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan mulai dari lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan contoh peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menjaga keutuhan dalam keluarga. 1. Menghormati dan menghargai antara anggota keluarga. 2. Mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. 3. Menjalin komunikasi yang baik dan harmonis. 4. Bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. 5. Membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Kedua, menjaga keutuhan dalam sekolah. Pertama, mengikuti upacara bendera. Kedua, menghargai dan menjalin hubungan baik sesama warga sekolah. Ketiga, menjaga lingkungan sekolah. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Menghindari bullying kepada teman. Yang ketiga, menjaga keutuhan dalam masyarakat. Pertama, saling menghormati sesama anggota masyarakat. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Kelima, menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketiga, berperan aktif dalam pemilu. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Kelima, memakai produk asli Indonesia. Pancasila dan NKRI merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan mendukung. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi dasar dalam pembentukan dan pengelolaan NKRI. Teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI, dan teman-teman menjadi tahu apa itu pengertian dari menjaga keutuhan NKRI dan lain-lain. Sekian dari kami 11 DKV 1. Sekian, terima kasih.